Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alindanti Putri Adikan dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menganalisis negara Korea Selatan. Korea Selatan ini apakah termasuk pada karakteristik negara maju atau negara berkembang? Untuk lebih lengkapnya lagi, kita simak penjelasan berikut. Korea Selatan adalah salah satu negara OECD dengan kinerja terbaik dalam literasi membaca, matematika, dan sains, dengan rata-rata skor siswa sekitar 519, dibandingkan dengan rata-rata OECD sebesar 493, menempatkannya ke-9 di dunia. Negara ini memiliki salah satu angkatan kerja berpendidikan tertinggi di dunia, di antara negara-negara OECD lainnya. Negara ini juga terkenal dengan obsesinya terhadap pendidikan, yang kemudian disebut demam pendidikan. Negara miskin sumber daya secara konsisten berada di peringkat teratas untuk pendidikan global. Untuk mata pencaharian Korea Selatan sendiri, terdapat 3 jenis. Untuk mata pencaharian primernya meliputi agrikultur, perkebunan, dan perikanan, yang merupakan mata pencaharian utama di negara mereka. Untuk mata pencaharian yang sekunder meliputi pertambangan dan manufaktur. Sedangkan yang ketiga, mata pencaharian tersier adalah mata pencaharian yang bergerak di sektor pelayanan dan jasa. Untuk pendapatan rumah tangga per kapita Korea Selatan dilaporkan sebesar 17,788.916 US dollar. Itu pada tahun 2020. Untuk rekor naiknya dibanding sebelumnya yaitu 17,408.003 US dollar. Itu untuk tahun 2019. Data pendapatan rumah tangga per kapita Korea Selatan diperbarui per tahun dengan rata-rata 12,958.225 US dollar dari 2003 sampai 2020 dengan 18 observasi. Untuk pertumbuhan penduduk di negara Korea Selatan ini, perubahan tahunannya berada di 0,3% untuk tahun 2018. Menunjukkan untuk pertama kalinya populasi di sana mengalami penurunan dari tahun ke tahun pada tahun 2020. Angka kelahiran yang rendah kini dilampaui oleh angka jumlah kematian, sehingga menyebabkan penurunan yang alami. Menurut angka sensus terbaru yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri dan Keselamatan Korea Selatan, memiliki 51.829.23 orang pada 31 Desember 2020. Klasifikasi ini turun 20.838 dari akhir 2019. Sebelumnya, populasi Korea Selatan ini meningkat setiap 10 tahun meskipun tingkat pertumbuhannya terus menurun dari 1,49% pada tahun 2010 menjadi hanya 0,05% pada tahun 2019. Seperti yang kita ketahui, tidak hanya di Korea Selatan, di negara-negara lain pun yang mengalami pandemi, terdapat penurunan angka jumlah pertumbuhan dan kenaikan angka kematian. Untuk data terbarunya, tahun 2020 Korea Selatan ini melaporkan ada 275.815 kelahiran, turun 10,65% dari tahun sebelumnya. Tetapi 307.764 orang ini meninggal pada tahun 2020. Jadi meningkatnya itu 3,1% dari 2019. Untuk teknologi dan budaya penggunaan ponsel di Korea Selatan ini masihlah berada di depan. Bahkan Jepang pun masih berada di belakangnya, meski sedikit. Korea Selatan ini benar-benar membuat penduduknya terhubung dengan ponsel dan internet yang kecepatannya lagi-lagi nomor 1 di dunia. Bahkan Jepang dan Amerika tak mampu mengungguli kecepatan internet Korea Selatan. Di negeri ini tuh udah gak ada zamannya lagi kayak kita ngelihat video itu harus buffering dulu gitu. Soalnya banyak berita yang beredar pun, berita-berita terbaru, negara Korea Selatan ini sudah mempunyai jaringan 5G.
Seperti yang kita ketahui, ciri-ciri negara maju itu diantaranya pendapatan per kapita penduduk yang tinggi, tingkat pendidikan yang tinggi, kesehatan yang baik, penduduknya lebih banyak bekerja pada sektor industri dan jasa daripada pertanian. Rata-rata usia hidupnya itu lebih baik dan presentasi buta hurufnya itu rendah. Yang terakhir, ekspornya itu tidak bergantung pada produk primer. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ciri-ciri negara maju itu kan seperti itu. Nah, negara Korea Selatan ini memiliki ciri-ciri tersebut. Nah, yang faktor utamanya adalah alasan Korea Selatan disebut menjadi negara maju itu, faktor utamanya etos kerja dan semangat kolektif bangsa Korea yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi negara itu sejak tahun 1990-an, 60-an. Dan menerapkan keduanya pada strategi perencanaan terpusat, jadi penekanan pada sektor industrialisasi yang ambisius, serta dedikasi dan tenaga kerja itu terdidik. Dari analisis penjelasan Korea Selatan tadi, dapat kita ketahui bahwa karakteristik negara Korea Selatan adalah negara yang maju. Sekian video analisis presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.